فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita ambil tentang maudhi'us sukun. Kemarin tentang dua alamat jazm, yaitu sukun dan hadzf. Dua tanda jazm. Jadi jazm cuma memiliki dua tanda, yaitu tanda yang pertama, tanda yang asli adalah sukun, dan tanda yang kedua adalah hadzf, yaitu membuang. Dan hadzf ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadfun nun dan hadfu harfil illah. Hadzf dibagi menjadi dua, yaitu hadfun nun dan hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Maka diitlaqkan sebagai pokoknya membuang, entah itu membuang nun atau membuang huruf illah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala maudhi'us sukun. Sekarang sukun itu menjadi tanda jazm pada tempat di mana saja. Qala fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhiri. Adapun sukun maka dia itu menjadi tanda fayakunu, ngartikannya itu maka dia itu menjadi, harus dikasih dia. Karena di situ ada dhamir huwa. Makanya yang menjadi khobar itu bukan fiilnya saja tapi jumlah. Maka dia menjadi tanda bagi jazm pada fiil mudhari yang sahih, lawan dari mu'tal. Sahih secara bahasa artinya sehat. Mu'tal secara bahasa artinya sakit. Yaitu pada fi'il mudhari yang sahih. Yang sahih bagian akhirnya, sahih al-akhir. Al-akhir ini adalah i'rabnya mudhaf ilaih. Jangan di i'rab na'at ya, keliru kalau di i'rab na'at. Al-akhir ini i'rabnya mudhaf ilaih. Dan ini termasuk bagian yang langka karena mudhafnya juga ma'rifah. Mafhum? As-sahihil akhiri, sahih yang bagian akhirnya. Kalau diartikan na'at, sahih yang paling akhir, gitu, keliru. Sahih akhirannya, gitu. Ini adalah i'rabnya mudhafun ilaih, dan sahih i'rabnya mudhaf. Al-akhir i'rabnya mudhaf ilaih. Jadi nanti ada ketika nanti kita sudah belajar nahwu, sudah tingkat lanjut, ada mudhaf ilaih itu, mudhafnya itu ma'rifah juga. Maksudnya pakai alif lam juga. Alif lam tapi bisa mudhaf. Ini. Adapun as-sahih di sini i'rabnya adalah na'at dari al-mudhari, dari al-fi'il. As-sahih adalah na'at dari al-fi'il. Dan al-mudhari juga na'at dari al-fi'il. Fi'il mudhari itu bisa dibaca al-fi'lu al-mudhari'u, bisa dibaca fi'lul mudhari'i. Boleh pakai na'at, boleh pakai mudhaf.
Kalau pakai na'at berarti mudhari itu nanti diartikan, difungsikan secara bahasanya fi'il yang menyerupai gitu, bukan fi'il yang mudhari. Keliru kalau fi'il yang mudhari. Ini detail ya, ini kita bicara tentang detail perkatanya ini. Jadi kalau misal fi'il madhi, fi'lun madin, maka harus diartikan, difungsikan di situ, bukan sebagai istilah. Paham? Fi'lun madin, fi'il yang telah berlalu gitu. Kalau dimudhofkan fi'lul madhi atau fi'lul mudhari, itu berarti mudhari di situ tidak difungsikan alias dijadikan sebagai istilah, yaitu diartikan fi'il mudhari gitu. Karena itu tuntutan kaidah i'rab seperti itu. Kalau al-fi'lul mudhari, al-fi'lul madhi berarti fi'il yang sudah berlalu alias fi'il madhi gitu. Itu secara tuntutan bahasa, secara i'rab harus seperti itu. Jadi fil fi'lil mudhari'i, bagi fi'il yang menyerupai, yaitu fi'il mudhari'. As-sahihi ini na'at dari al-fi'il. Fi'il yang sahih, fi'il mudhari' yang sahih, al-akhiri bagian akhirannya. Jadi al-akhiri robnya mudhof ilaih bukan na'at. Walaupun seperti secara kasat mata i'rabnya adalah na'at, tapi itu mudhof ilaih yang benar. Maka sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirannya. Walaupun dia mungkin secara umum disebut sebagai mu'tal. Mungkin tengahnya ada huruf ilahnya, depannya ada huruf ilahnya. Tapi yang jelas yang diinginkan di sini adalah pokoknya yang bagian akhirannya ini enggak ada huruf ilahnya. Itu disebut sebagai sahih akhir, walaupun mungkin dia adalah mu'tal tengahnya, mu'tal alifnya. Dan antum sudah belajar bahwasanya mu'tal kalau bagian depan namanya apa, kalau mu'tal bagian tengah namanya apa. Ini dalam ilmu shorof. Yang jelas kalau fi'il mudhari' yang bagian belakangnya alias lam fi'ilnya itu adalah huruf illah, maka dia itu jazmnya itu tandanya dengan kalau yang fi'il mudhari' yang bagian belakangnya itu bukan berupa huruf illah, maka jazmnya itu dengan sukun. Itu pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Dan tentu juga harus ditambahi syarat yang lain, yaitu yang tidak bersambung dengan apa-apa juga. Itu. Jadi ini sebenarnya gimana ya, kalau kita bicara terlalu detail, khawatir nanti yang pemula nggak paham. Pokoknya jadi fi'il mudhari' yang sahih akhir ini juga harus dikasih syarat, karena di sana fi'il mudhari' itu ada beberapa istilah. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', fi'il mudhari' as-sahih akhir, af'alul khamsah. Itu sebenarnya nyampur itu. Itu sebenarnya nyampur. Karena nanti juga bisa fi'il mudhari' sahih akhir ini menjadi af'alul khamsah juga bisa. Fi'il mudhari' sahih akhir ini bersambung dengan sesuatu seperti nun taukid dan khafifah dan tsaqilah, ini juga bisa. Jadi tolong kalau masalah fi'il mudhari' ini tolong diperhatikan lebih, karena harus jeli. Ya. Karena istilah di sini istilahnya musannif fi'il mudhari' sahih akhir ini ada istilah fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai', ada fi'il mudhari' af'alul khamsah. Itu nanti semuanya itu bisa saling menyampur. Nanti tolong ibu-ibu yang paham, ini nanti memahamkan kepada yang pemula bahwasanya seperti ini nanti bisa nyampur. Yang jelas sukun itu menjadi tanda jazm adalah bagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, dan dia adalah termasuk fi'il mudhari' yang sahih bagian akhirnya. Jadi harus ditambahi, karena nanti kalau bersambung dengan sesuatu seperti af'alul seperti alif,
Itsnain, wawul jamaah, itu nanti enggak dengan sukun. Itu enggak dengan sukun tapi dengan hadzaf nun. Makanya ini harus jeli kalau masalah fi'il mudhari ini ya. Maka sukun itu menjadi tanda jazm bagi fi'il mudhari yang shahih akhir. Dan juga harus belum bersambung dengan apa-apa. Jadi maksudnya selain af'alul khamsah dan juga selain mu'tal akhir gitu. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala aqulu as-sukunu wal alamatul asliyatu lil jazm. Sukun adalah tanda asli bagi jazm kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu. Walihadza bada bihi al-musannif, oleh karena itu dipakai untuk mengawali oleh musannif. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimah fi mawdi'in wahidin. Dia itu menjadi tanda bagi jazmnya suatu fi'il. Ini harus dikhususkan saja. Karena yang jazm itu cuma fi'il mudhari. Yang jazm itu cuma fi'il mudhari. Adakah fi'il madhi yang jazm? Enggak ada. Semuanya mabni. Adakah fi'il amr yang jazm? Enggak ada. Semuanya mabni. Karena itu hendaknya dipakai istilah khusus lebih tepat, ala jazmil fi'il mudhari. Fi mawdi'in wahidin, pada satu tempat, yaitu jenis fi'il mudhari yang wa huwal fi'lul mudhari'u as-sahihul akhiri. Itu. Jangan as-sahihul akhiru, salah bacanya, as-sahihu al-akhiri. Karena mudhaf ilaih. Yaitu pada fi'il mudhari yang sahih akhirannya. Wa makna kaunihi sahihal akhiri, sahiha i'rabnya sebagai khabar kaun. Dan makna keberadaan fi'il mudhari itu sahihul akhir, anna akhirahu laisa muntahiyan. Bahwasanya akhiran fi'il tersebut tidak berakhiran, muntahiyan, tidak selesai. Biharfin min hurufil illati ats-tsalatsati, dengan satu dari 3 huruf illah. Pokoknya kalau belakangnya itu bukan huruf illah, maka dia itu namanya sahihul akhir. Walaupun mungkin tengahnya ada huruf illah, walaupun depannya ada huruf illah, pokoknya kalau dalam masalah i'rab, nahwu enggak ngurus tengah, depan enggak ngurus. Yang dibicarakan hanyalah belakang. Nah itu. Makanya as-sahih akhir, pokoknya yang penting belakangnya sahih. Itu. Karena tengah dan depan itu urusannya ilmu shorof. Biharfin min hurufil illati ats-tsalatsati. Pokoknya akhirannya jangan sampai diakhiri oleh satu dari 3 huruf illah. Wahya al-alifu wal wawu wal ya'u, yaitu huruf illah itu apa saja? Alif, wawu dan ya. Illah itu artinya apa? Siapa yang jawab? Illah itu artinya? Tidak apa-apa, jawab saja yang bisa. Penyakit. Kenapa huruf illah itu dinamakan huruf illah? Jadi faedah, ini juga sekaligus sebagai tambahan faedah shorof, bahwasannya berkata Ibnu Mandur, al-illatu al-maradu wal-udru was-sababu. Illah itu dalam bahasa Arab artinya itu bisa sakit, bisa udzur, bisa sebab. Itu arti illah. Kenapa huruf illah itu disebut sebagai huruf penyakit? Masa dalam ilmu shorof enggak ada? Kenapa huruf illah itu disebut huruf sakit? Masa karena yang membacanya nanti jadi sakit? Kan enggak. Kenapa disebut sebagai huruf sakit? Kenapa? Karena huruf-huruf tersebut, yaitu alif, wawu dan ya itu, dia itu diserupakan dengan sakit karena dia itu tidak menetap pada satu keadaan, bisa berubah-berubah, bisa dikolep, bisa dibalik, bisa diibdal, bisa diganti, bisa dihadzaf, bisa dibuang.
Jadi ibaratnya dia itu nggak tetap. Lain dengan orang yang sehat. Jadi huruf illah dinamakan sebagai huruf illah, huruf penyakit, karena dia itu bisa berubah-berubah, nggak tetap, bisa diganti, bisa dibalik, bisa digeser, bisa dirubah. Seperti orang sakit. Seperti orang sakit yang nggak memiliki istiqror, sakit-sakitan, nggak kuat, nggak tegar, itu. Dikatakan oleh Ibnu Mandur, sumiyat bidzalika liliniha, karena dia itu lemes, karena dia itu lin, nggak memiliki kekuatan, bisa dirubah, bisa digeser, bisa diganti, bisa dibuang. Kalau huruf yang sahih nggak bisa, itu. Makanya diserupakan dengan seorang yang sakit, di mana orang sakit itu ya sakit-sakitan, nggak kuat, nggak sebagaimana yang sehat. Alladzi yataqallabu fi anwa'it taghyir, itu min qalbin wa ibdal wa hadaf wa nahwi dzalik. Paham sekarang kenapa huruf illah itu dinamakan huruf penyakit? Karena dia itu enggak tetap, bisa diganti, bisa dirubah, bisa digeser. Pokoknya dibuat bulan-bulanan, dijadikan bulan-bulanan. Itu karena itu dinamakan sebagai huruf illah. Fi'il kalau ada huruf illahnya, wah dia berarti nggak aman sudah. Sakit berarti sakit-sakitan. Nanti akan menerima perubahan, bisa diganti. Pokoknya siap-siap. Kalau fi'il sudah ada huruf illahnya, maka siap-siap disakiti. Gitu. Famithalul fi'lil mudhari'i as-sahih al-akhiri al-majzumi qauluka. Maka contoh fi'il mudhari' yang sahih al-akhir yang majzum, karena kita membahas sukun. Sukun itu ada jazm, maka harus kita khususkan yang majzum. Qauluka lam yuhmil Zaidun auladahu. Zaid tidaklah menelantarkan anak-anaknya. Ahmala yuhmilu artinya menelantarkan, ihmal. Dibiarkan begitu saja. Ini enggak boleh, anak itu enggak boleh diihmal. Harus dikasih tarbiyah, harus dikasih perintah, harus dikasih larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Allah Subhanahu wa taala mencela, masa manusia itu dibiarkan sudah sia-sia, lam yu'mar wa lam yunha, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Maka seorang anak juga harus diperintah sejak kecil, harus diajarkan, harus dilarang, harus dididik seperti itu. Maka yuhmil di sini adalah fi'il mudhari' dan dia shahihul akhir. Karena belakangnya lam fi'ilnya adalah huruf lam, bukan huruf alif, bukan huruf wawu, bukan huruf ya. Wa qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah beranak dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Ini tafsir ayat ini sangatlah luas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Ini menunjukkan Allah itu tidak akan fana, Allah tidak akan pernah hilang. Karena segala sesuatu yang beranak pasti akan hilang, pasti akan mati. Itu sudah kaidah. Sesuatu itu kalau sudah beranak berarti dia menerima kematian. Buktinya dia bersalin, ya kan? Ada regenerasinya. Kalau sesuatu itu baik dari hayawan maupun manusia, dia itu beranak, berarti dia siap-siap untuk hilang, siap-siap untuk meninggal. Karena sesuatu yang memiliki keturunan, ini sesuatu yang bersalin pasti akan musnah, gitu. Karena itu, ini menetapkan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pada masa yang akan datang tidak akan pernah enggak ada, gitu loh. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ini untuk menafikan ketidakberadaannya Allah di awal. Kalau lam yalid kan di akhir, nanti Allah enggak akan hilang. Kalau enggak diperanakkan, ini untuk menafikan Allah Subhanahu wa taala enggak ada di awalnya. Karena sesuatu yang diperanakkan berarti dulunya enggak ada. Kan gitu. Sesuatu yang dilahirkan berarti dulu sebelum lahir berarti dia nggak ada.
Maka ayat ini menafikan, yang pertama, lam yalid, menafikan kefanaannya Allah Subhanahu wa taala di masa akan datang, dan walam yulad ini untuk menafikan huduts. Huduts itu namanya peristiwa terjadi. Yang namanya terjadi berarti sebelum terjadi nggak ada. Dan itu Allah Subhanahu wa taala nggak gitu. Allah itu qadim. Allah itu tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini sangatlah bermakna sekali, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid untuk menafikan kefanaan Allah di akhir, lam yulad untuk menafikan hududnya Allah, yaitu kefanaan Allah di awal. Karena yang beranak pasti akan nggak ada, dan yang diperanakkan pasti dulunya nggak ada, gitu. Dan juga lam yalid ini juga untuk menafikan serupaannya Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya beranak pasti anaknya pasti serupa dengan dia. Namanya salinannya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala nggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ayat ini memiliki tafsiran yang sangat luas sekali untuk menetapkan sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala, sifat abadiyahnya dan azaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat awal al-akhir itu. Dan di sini Syekh Ahmad bin Thabit membawakan contoh ini karena ini termasuk mu'tal, tapi bukan mu'tal akhir, ya. Jadi ini dalam ilmu nahwu tetap masih dikatakan sebagai sahihul akhir walaupun dia mu'tal. Walada yalidu. Ini yang memiliki huruf illah mananya? Awalannya. Maka ini enggak apa-apa. Karena yang dianggap dalam ilmu nahwu itu belakang-belakangnya, ujung-ujung belakang tok. Adapun depannya ini bukan urusan nahwu. Karena itu lam yalid ini tetap masih di jazm dengan sukun karena dia termasuk sahihul akhir. Fakullun min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun. Semuanya adalah fi'il mudhari' majzum bilam. Karena kemasukan lam, wa alamatu jazmihi as-sukunu ad-dhahiru ala akhirih. Dan tanda jazmnya adalah sukun dhahir pada akhirannya, li'annahu sahihul akhir, karena dia adalah fi'il yang jenisnya sahihul akhir. Dan ini juga harus sebagaimana yang telah lalu, ini juga harus ditambahi, yaitu syarat dia tidak ketemu dengan alif itsnain, kemudian wawul jamaah atau ya mukhatabah atau nun taukid. Pokoknya jadi definisi fi'il mudhari' sahihul akhir ini masih perlu ditambahi lagi. Untuk supaya dia itu bisa dijazm dengan sukun. Karena ini juga fi'il mudhari' yang sahihul akhir ini juga bisa menjadi af'alul khamsah, juga bisa. Gitu. Perhatikan qala mawadi'ul hadzf sekarang. Jadi intinya sukun itu menjadi tanda jazm bagi fi'il mudhari' yang masih pertama masih alami, belum bersambung dengan apa-apa, dan selain yang mu'tal, gitu loh maksudnya itu. Jadi sukun itu menjadi tanda jazm bagi fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apa-apa alias masih alami, dan harus selain yang mu'tal. Ini dalam masalah jazm. Kalau dalam masalah rafa enak, karena rafa kemarin fi'il mudhari' kalau mu'tal akhir rafanya tetap pakai dhamma tapi muqaddarah, gitu saja. Tapi kalau masalah jazm ini perlu takkid lagi, perlu takyid lagi. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan kepada yang ibu-ibu yang sudah paham. Saya jelaskannya repot. Qala mawadi'ul hadzf sekarang, mawadi'ul hadzf. Jazmnya dengan hadzf itu apa saja? Qala wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari al mu'talli al akhiri. Sama al akhiri juga i'rabnya mudhaf ilaih.
Adapun hadzaf membuang, harus diingat membuang ini bisa membuang nun, bisa membuang huruf illah. Maka dia itu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang berpenyakit al-mu'tal. Itu adalah sighah isim fa'il dan isim maf'ulnya sama ya. Al-muhsan, al-mu'tal. Isim fa'il itu. Atau dia enggak punya isim maf'ul, saya enggak tahu kalau ini. Pokoknya setahu saya kalau wazannya itu if'al lah itu isim fa'ilnya itu muf'alun gitu. Betul toh? Saya enggak mendalami masalah ini karena enggak belajar shorof. Yaitu pada fi'il mudhari' yang berpenyakit akhirannya. Wa fil af'alil khamsah allati rafuha bi thabatin nun, dan juga hadzaf ini menjadi tanda jazm bagi af'alul khamsah, yaitu yang kesambung dengan alif itsnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah, itu af'alul khamsah. Di mana rafa'nya adalah dengan tetapnya nun. Jadi di sini digabung. Hadzaf ini menjadi tanda bagi jazm pada dua tempat, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, maka yang dibuang adalah huruf ilahnya. Tempat yang kedua pada fi'il mudhari' yang af'alul khamsah, maka dengan membuang nun. Gitu loh. Jadi ini di sini dicampur, di sini dicampur. Aqulu, qala syari' aqulu yakunul hadfu alamatan ala jazmil kalimah. Hadzaf itu menjadi tanda bagi jazmnya suatu kalimah niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun fi maudhi'aini, pada dua tempat. Tapi beda hadzafnya ya. Fi maudhi'aini ini harus dikasih catatan bagi yang pemula, yaitu walaupun yang dibuang itu beda. Jadi sebenarnya nggak sama ini. Sebenarnya nggak sama. Sama-sama hadzaf, sama-sama membuang, tapi yang dibuang nggak sama. Gitu. Ahaduhuma fil fi'lil mudhari' al-mu'tal al-akhiri. Yang pertama adalah pada fi'il mudhari' yang al-mu'tal al-akhir, berpenyakit akhirannya, berhuruf illah pada akhirannya. Wa makna kauni mu'tallal akhiri, makna keberadaan fi'il mudhari' itu mu'tal akhir, anna akhirahu harfun min hurufil illati as-salasati, bahwasanya akhirannya itu berupa satu huruf dari tiga huruf illah, allati hiyal alif wal waw wal ya'u, yaitu alif, waw dan ya. Jadi kalau fi'il mudhari' kalau belakangnya itu ada satu dari huruf ini, maka tanda jazmnya itu bukan dengan sukun, tapi dengan membuang, yaitu lebih tepatnya membuang huruf illah. Famithalu ma akhiruhu alifun, maka contoh mithalu mubtada, ma mausulah mudhaf ilaih, mithalu mudhaf, ma mudhaf ilaih fi mahalli, karena ma itu mausulah, akhiruhu mubtada wa huwa mudhaf, hu mudhaf ilaih, alifun sebagai khabar dari akhiruhu, jumlah mubtada khabar akhiru, alifun sebagai silah dari ma gitu. Adapun khabarnya mithal, maka yas'a itu ngirabnya ya. Harus bisa ngirab seperti itu insyaallah. Fa mithalu ma akhiruhu alifun, maka contoh yang akhirannya itu berupa alif, yas'a, fi'il yas'a. Sa'a yas'a, ini alif. Taqulu fi jazmi, maka caranya kamu katakan ketika kamu jazm, lam yas'a, pendek. Makanya jangan kalau nulis huruf ilahnya harus dibuang. Ini masih banyak sekali yang salah. Bahkan orang Arab sendiri nulis seperti ini masih salah. Karena lupa kalau tanda jazmnya itu dengan mengurangi huruf. Jadi lam yas'a jangan dibaca lam yasa. Kalau lam yasa berarti wasi'a yasa'u, artinya meluasi, luas. Kalau ini yas'a artinya semangat, sa'a yas'a, usaha atau semangat. Usaha artinya usaha. Lam yas'a Zaidun ilal majdi, Zaid itu tidak berusaha kepada kemuliaan, tidak berusaha menjadi mulia. Jadi kalau membaca itu harus jeli seperti ini, jangan dibaca yasa.
Karena ini adalah aslinya yas'a tapi hurufnya dibuang, huruf ilahnya dibuang karena dia dalam keadaan majzum, kemasukan lam. Wa mithluhu qaulu ta'ala wa lam yakhsha illallaha, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosya, yakhsha. Fakullun min yas'a wa yakhsha, maka masing-masing dari yas'a dan yakhsha fi'lun mudhari'un majzum bilam. Semuanya adalah fi'il mudhari' majzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah. Apa dalilnya? Kalau tanda jazmnya dengan membuang huruf illah, buktinya ketika enggak jazm, huruf illahnya masih ada. Jadi kalau fi'il mu'tal akhir seperti ini, rafa'nya pakai apa? Wawu, pakai dhammah muqaddarah. Nasabnya kalau yang alif maka pakai fathah muqaddarah juga. Kalau wawu dan ya maka pakai fathah dhairah. Jazmnya pakai membuang huruf illah. Makanya enak dibagi seperti itu saja. Mu'tal akhir itu juga perlu dibagi nanti ketika nasab, perlu dibagi yang akhirannya itu wawu atau alif atau ya, itu beda ya. Bagi yang membuat pembagian ketika tanda nasab ini harus dibagi. Intinya kalau bahas masalah tanda-tanda i'rab ini pokoknya butuh strong hafalannya. Kalau masalah pemahaman enggak seberapa, pokoknya butuh hafal. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah. Wa huwal alifu, huruf illah yang dibuang adalah alif, niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha, dan fathah sebelumnya adalah dalil tanda bagi adanya alif tadi. Lam yakhsha berarti yang dibuang alif. Kalau yang sebelumnya dhammah berarti yang dibuang wawu. Kalau yang sebelumnya itu kasroh berarti yang dibuang itu ya. Gitu. Paham? Jadi fathah walam yakhsha, sya, fathahnya itu sebagai tanda bahwasannya yang dibuang itu alif. Kalau ada dhamma, lam yad'u, berarti yang dibuang itu wawu. Kalau lam yakdi, kasroh, berarti yang dibuang itu ya. Gitu. Jadi wal fathatu qablaha dalilun alaiha, dan fathah sebelumnya, sebelum alif, maksudnya ha kembali kepada alif. Dalilun alaiha, ha yang terakhir juga kembali kepada alif sebagai bukti ada alif yang terbuang. Qala mithalu ma akhiruhu wawun. Ini saya tadi masih cari apakah wawu itu dibaca wawun ataukah wawu panjang. Nampaknya dibaca wawun. Dan contoh bagi yang akhirannya itu wawu, tad'u. Ketika rafa artinya kamu menyeru. Taqulu fi jazmi, ketika jazm kamu katakan la tad'u ila syarri, janganlah kamu itu menyeru kepada keburukan. Maka tad'u di sini adalah majzum karena kemasukan la nahi, la larangan. Kalau la nafi enggak menjazmkan, kalau la larangan menjazmkan. Janganlah kamu menyeru kepada keburukan. Wa mithlu qaulu ta'ala, dan yang semisal dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu katakan apa-apa yang tidak ada bagimu itu ilmu. Kamu tidak memiliki ilmu. Takfu ini diperselisihkan oleh ulama diambil dari kata-kata apa? Dan yang rajih insyaallah dia adalah diambil dari kata-kata al-qafwu. Qafa yakfu. Qafa yakfu. Artinya ya berkata, berbuat dan yang semisalnya. Bertindak. Sebagian ahlul arabiyah ada yang mengatakan dia itu dari qiyafah, yaitu maksudnya mencari-cari. Tapi yang rajih, makna yang masyhur adalah dari qafa yakfu. Maka wala takfu pendek. Jangan wala takif.
Kalau dari wala takif berarti dari waqafa yaqifu. Fakullun min tad'u wa takfu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang majzum, kena jazm karena kemasukan la an-nahiyah, la yang untuk larangan. Bukan la yang artinya itu nafi, tidak. Jadi la itu ada yang artinya jangan, ada yang la artinya tidak. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah. Wa wal wawu niyabatan anis sukun wa dhammatu qabla dalilun 'alaiha. Kalau misalnya ma akhiru ya'un yakdi taqulu fi jazmi la taqdi bi ghairil haq, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu memutuskan dengan tanpa hak. Wa mithlu qaulu ta'ala wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Fakullun min taqdi wa tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahyah wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwal ya niyabatan anis sukun wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Intinya kalau berakhiran dhammah berarti yang dibuang wawu, kalau berakhiran fathah berarti yang dibuang itu alif, kalau berakhiran kasrah berarti yang dibuang itu ya, gitu saja. Nah, ini waktunya sudah habis, sudah azan. Waktu asar cepat sekali. Ya, kita harus sabar ngambil sedikit-sedikit. Yang penting difahami ya, yang penting difahami. Kalau ada yang iskal ditanyakan.